在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tepat pada saat ini, Olsir berjubah abu-abu tiba-tiba membuka matanya. Ini adalah pertama kalinya dia membuka matanya. Dia memiliki sepasang mata abu-abu. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ketika tatapan ini tertuju padanya, Wang Lin merasakan jiwa asalnya bergetar dan telinganya dipenuhi dengan gemuruh guntur. "Jangan ganggu aku!" Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat, dan dia kehilangan kesadaran akan lingkungannya. Ketika dia sadar kembali, Olsir berjubah abu-abu telah menghilang tanpa jejak. Aneh, ekspresi Wang Lin menjadi gelap dan dia merenung sejenak. Kemudian dia menyebarkan akal sehatnya dan mulai mencari lagi. Dia menyerah untuk memeriksa mantra semua Olsir yang tersisa dan mulai mencari Olsir yang aneh dan berjubah abu-abu ini. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin mencari dengan sekuat tenaga dan mampu bertemu dengan Olsir berjubah abu-abu sekali lagi. Setiap kali dia mencoba, tidak ada serangannya yang memberikan efek apapun, dan Olsir berjubah abu-abu akan menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa kerasnya mencoba, dia tidak bisa mengetahui bagaimana Olsir berjubah abu-abu menghilang. Sampai ke-6 kalinya. Tepatnya, yang ke-6 kalinya bukanlah Wang Lin yang menemukan Olsir berjubah abu-abu, tetapi Olsir berjubah abu-abu menemukan Wang Lin. Pada hari ini, Wang Lin sudah menyerah dalam pencarian dan memutuskan untuk mempelajari mantra 7 warna itu. Mantra itu yang dia anggap sebagai mantra terbaik di sini. Dia diam-diam berdiri di hadapan Olsir yang mendemonstrasikan mantra 7 warna. Saat dia menghela nafas dan hendak mengambil keputusan, sebuah suara memasuki telinganya seperti angin dingin. "Apakah kamu murid yang maha melihat?" Wang Lin kaget saat dia perlahan berbalik untuk melihat ke belakang. Olsir berjubah abu-abu muncul seperti hantu 10 kaki di belakangnya. Pada saat yang sama, Olsir yang sedang mempraktikkan mantra 7 warna berhenti memamerkan mantranya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Olsir berjubah abu-abu. Olsir yang berjubah abu-abu memelototi Olsir yang lain, menyebabkan Olsir yang lain mundur dan menghilang ke kejauhan seolah-olah dia takut pada Olsir yang berjubah abu-abu. "Mengapa kamu di sini?" Suara Olsir berjubah abu-abu masih dingin. Wang Lin dengan tenang berkata, untuk memilih mantra terlarang. Mantra terlarang. Olsir berjubah abu-abu menunjukkan ekspresi jijik, lalu dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, sangat jarang dia membiarkan seseorang masuk ke sini. "Saya khawatir itu untuk saya." Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Senior?" Olsir berjubah abu-abu tidak menanggapi pertanyaan Wang Lin tetapi dengan cermat memeriksa Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Tampilkan domain Anda." Wang Lin mengerutkan kening tetapi kemudian segera santai dan mengeluarkan wilayah hidup dan matinya. Tak lama setelah itu, domain tersebut berubah menjadi cahaya hitam dan putih di atas kepalanya dan kemudian tiba-tiba bergabung membentuk gulungan hidup dan mati. Mata Olsir berjubah abu-abu berbinar, lalu dia mengangguk dan berkata, "Serang aku." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengangkat tangannya dan gulungan hidup dan mati tiba-tiba muncul di genggamannya, lalu tiba-tiba dia membukanya. Saat ini dia seperti surga yang mengendalikan wilayah hidup dan mati. Dia memandang Olsir berjubah abu-abu dan berkata, "Hidup dan mati, reinkarnasi." Dengan itu, helaian gas abu-abu keluar dari lukisan gunung dan sungai hitam putih pada gulungan kehidupan dan kematian. Untaian gas abu-abu itu seperti naga ganas saat mereka menyerang Olsir berjubah abu-abu. Mata Olsir berjubah abu-abu mengungkapkan cahaya abu-abu yang menembus ruang dan mendarat di mata Wang Lin. Adapun gas abu-abu yang menyerbu menuju Olsir berjubah abu-abu seperti naga ganas, diam-diam runtuh di hadapannya. Domain hidup dan mati. Olsir berjubah abu-abu memandang Wang Lin dan berkata, "Alasan Olsir mengizinkanmu datang ke sini mungkin agar kamu mendapatkan seni pembantaian surgawi milikku. Dia mungkin ingin melihat apakah kamu ditakdirkan untuk mempelajari mantra ini. Seni pembantaian surgawi bukanlah mantra surgawi, itu ditiru dari mantra surgawi yang tingkatannya tidak diketahui. Taktik surgawi ini sangat cocok untuk wilayah hidup dan mati Anda.
Namun, agar kamu bisa mempelajari seni pembantaian surgawi, kamu harus berjanji padaku satu hal. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, bicaralah. Mata Olsir berjubah abu-abu itu dingin ketika dia perlahan berkata, setelah kamu menggunakan seni pembantaian surgawi, kamu tidak boleh membiarkan musuhmu hidup-hidup. Jika kamu bisa menjanjikan itu padaku, aku akan mengajarimu. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mempelajarinya. Setelah itu, dia menggenggam tangannya pada Olsir yang berjubah abu-abu dan berbalik untuk pergi. Mata Olsir berjubah abu-abu berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan seuntai gas abu-abu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Untaian gas abu-abu ini seperti pedang tajam. Dengan gelombang biasa, gas abu-abu melesat ke arah Wang Lin dengan suara melengking yang keras. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Matanya tenang saat dia menatap Olsir yang berjubah abu-abu. Gas abu-abu melewati Wang Lin dan mendarat di Olsir yang sedang mempraktikkan mantra lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Olsir bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar, gas abu-abu langsung mengenai dia. Kemudian tubuhnya gemetar dan menghilang menjadi kepulan asap. Pada saat yang sama, seberkas cahaya abu-abu terbang kembali dari awan asap ke Olsir yang berjubah abu-abu, memperlihatkan bahwa itu adalah segel yang rumit. Olsir berjubah abu-abu dengan tenang berkata, segel ini dibentuk oleh seni pembantaian surgawi. Menggunakan jalan pembunuhan untuk mendapatkan kekuatan hidup dan membuat kekuatan hidup mengelilingi Anda untuk membentuk segel kehidupan. Semakin banyak segel yang Anda miliki, semakin kuat pertahanan Anda. Saya memiliki jutaan segel ini, jadi meskipun planet Tianyun meledak, saya akan baik-baik saja. Anda tidak ingin mempelajari mantra ini? Wang Lin merenung sejenak sebelum bertanya, mengapa saya harus mempelajarinya? Olsir yang berjubah abu-abu dengan dingin berkata, kamu adalah orang ke-6 yang dikirim Olsir. Saya tidak suka nomor 7, tapi saya juga punya janji dengan Olsir. Namun, jika kamu masih ingin lulus, lupakan saja. Wang Lin memandang orang di depannya dan tiba-tiba berkata, apa hubunganmu dengan tuanku? Olsir berjubah abu-abu dengan dingin menatap Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan seutas gas abu-abu terbentuk menjadi batu giok sebelum menghilang tanpa jejak. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Tak lama kemudian, dia meraih batu giok yang dibentuk oleh gas abu-abu. Saat dia menyentuh batu giok itu, dunia 7 warna di sekitarnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah dunia sedang terbalik dan pandangannya menjadi kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kembali berada di puncak menara. Di hadapannya, Sang Maha melihat menampakkan cahaya misterius di matanya. Dia menatap batu giok di tangan Wang Lin dan mengelus jenggotnya. Seni pembantaian surgawi, bagus. Wang Lin tidak berbicara, tapi dia perlahan mengerutkan kening. Sang Maha melihat memandang Wang Lin dan tertawa. Jangan terlalu memikirkannya, orang itu adalah jiwa asal kedua tuanmu. Saya mengolahnya ketika saya masih muda. Namun, selama saya berada pada tahap yin dan yang, karena beberapa hal, saya harus berpisah darinya. Seni pembantaian surgawi cocok dengan kelangsungan hidup yang Anda harapkan. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyingkirkan batu giok itu. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Olsir, tapi Wang Lin sangat licik, jadi dia tidak menunjukkan satupun di wajahnya saat dia mengangguk. Olsir menjangkau ke dalam kehampaan dan seberkas cahaya ungu segera muncul. Cahaya ungu berubah menjadi cincin ungu. Setelah hati-hati melihat cincin itu, dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, lampu ini terbuat dari cahaya ungu dari cahaya 7 warna. Itu akan menjadi harta penyelamat hidup Anda. Harta karun ini dapat memblokir kekuatan penuh dari kultivator Ascendant tahap akhir sebanyak 2 kali. Namun, Anda harus ingat bahwa jika Anda melanggar aturan sekte, saya akan menghapus 1 serangan darinya. Melanggar peraturan 2 kali dan harta ini tidak akan berpengaruh. Murid kedua dari divisi ungu yang dibunuh olehmu menggunakan harta penyelamat hidupnya 1 kali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian melanggar aturan sekte 1 kali. Jika tidak mungkin Anda bisa mendapatkan jiwa asalnya dengan mudah. Namun, karena dialah yang pertama kali menyerangmu berkali-kali, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tapi Wang Lin, ingatlah bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya. Wang Lin menerima cincin itu.
Alih-alih menaruhnya di jarinya, dia memasukkannya ke dalam tasnya dan berkata, "Terima kasih, Guru." Sang Maha melihat mengangguk, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Aku telah mengajarimu mantra terlarang dan memberimu harta yang menyelamatkan nyawa. Kamu bisa kembali." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju menara. Wang Lin mundur beberapa langkah sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Guru, murid ingin meninggalkan sekte untuk berlatih." Olsir tidak berbalik, tapi suaranya terdengar. "Seorang murid sekte nasib surgawi, saya hanya dapat meninggalkan sekte untuk berlatih jika mereka pergi sebagai pembawa pesan. Bawa token saya ke Star Service Court dan pilih negara budidaya di bawah peringkat 6 untuk menjadi pengirim pesan. Namun, jangan terlambat ke Laut Iblis Timur dalam 3 bulan." Dengan itu, sosok Olsir berjalan ke dalam menara dan menghilang tanpa jejak. Token putih terbang keluar dari menara dan mendarat di tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan lembut mulai menyebar dari menara dan mendorong Wang Lin turun gunung. Lebih dari 50 km jauhnya, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat pegunungan hitam dan putih sekali lagi sebelum segera pergi. Star Service Court berada di atas divisi merah. Setelah Wang Lin meninggalkan sekte utama, dia tidak membuang waktu dan langsung menyerang divisi merah. Cahaya merah terus memancar dari puncak gunung divisi merah, menutupi area tersebut dan membuatnya tampak seperti lautan darah. Sosok Wang Lin dengan cepat terbang menuju divisi merah. Saat dia hendak masuk, dia mendengar suara dingin berteriak, "Orang yang masuk, hentikan!" Wang Lin tidak berbicara sepatah kata pun saat dia melemparkan token yang diberikan Olsir dan menyerbu ke divisi merah. Ketika orang yang berteriak melihat token itu, dia mendengus dingin tetapi tidak menghentikan Wang Lin untuk masuk. Setelah Wang Lin masuk, ruangan itu beriak dan seorang pria parubaya mengenakan pakaian merah keluar. Dia dengan dingin melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, saudara ketujuh dari divisi ungu. Tak lama setelah itu, Wang Lin meninggalkan divisi merah dan melihat ke arah barat. Negara budidaya peringkat 5, Lin Yue. Planet Tianyun, planet budidaya peringkat 7 di bawah aliansi budidaya. Dapat dikatakan bahwa bahkan di antara planet budidaya peringkat 7, ini adalah eksistensi tingkat atas, dan itu karena ada seseorang bernama Olsir di planet Tianyun. Sang Maha melihat dianggap sebagai orang bijak yang sangat dihormati di generasinya, dia bahkan memiliki kursi di aliansi budidaya. Dia adalah seseorang yang banyak orang tidak ingin main-main. Planet budidaya peringkat 7 biasanya memiliki banyak planet budidaya peringkat 6 di bawah kendali mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi ini tidak berlaku untuk planet Tianyun. Hanya ada 5 planet budidaya di sekitar planet Tianyun, dan semuanya merupakan planet budidaya peringkat 6. Mereka diberi nama surga, bumi, manusia, kehidupan, dan takdir. Ada susunan transfer raksasa yang menghubungkan kelima planet ini ke planet Tianyun. Namun biaya pembukaannya besar sehingga tidak mudah digunakan. Selain kelima planet tersebut, masih banyak lagi planet kecil di sekitar planet Tianyun. Ini semua adalah gua budidaya pribadi monster tua. Meskipun ada arai transfer yang menghubungkannya, biasanya tersegel dan tidak mudah dibuka. Di bagian paling timur planet Tianyun, terdapat susunan transfer raksasa. Susunan transfer ini dikendalikan oleh sekte takdir surgawi dan memiliki seseorang yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Zhao Zi adalah salah satu penjaga yang bertanggung jawab atas area ini. Dia bangun pagi-pagi sekali dan sejak itu duduk dalam posisi lotus di luar barisan. Zhao Zi adalah murid generasi kelima divisi hijau. Dia telah berkultivasi selama 700 tahun dan telah mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Dia kurang lebih puas dengan hidupnya. Harus dikatakan bahwa menjadi murid sekte takdir surgawi memberinya posisi yang sangat tinggi di planet ini. Kemanapun dia pergi, dia akan dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Zhao Zi membuka matanya dan menghela nafas panjang. Tinggal 3 bulan lagi dan seseorang akan datang menggantikan saya. Begitu saya kembali ke sekte, saya harus berkultivasi dengan pintu tertutup selama beberapa tahun untuk mendorong tahap akhir formasi jiwa. Setelah saya mencapai tahap akhir formasi jiwa, saya akan mengajukan permohonan meninggalkan sekte untuk berlatih.
Jika saya bisa mendapatkan beberapa batu giok surgawi, maka saya, Zhao Xi, mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Sambil memikirkan hal ini, mata Zhao Xi menunjukkan ekspresi kerinduan. Sayangnya, keberuntungan saya kurang bagus. Jika saya seberuntung para leluhur yang diterima langsung sebagai murid leluhur pendiri, maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, sejak saya, Zhao Xi, masih kecil, saya bermimpi untuk mencapai tahap ascendant. Saya akan dapat memiliki planet sebagai gua budidaya saya sendiri. Bukankah itu hal yang paling membahagiakan di dunia? Zhao Xi tersenyum pahit, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan hendak terus berkultivasi. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu bergerak melintasi langit seperti meteor dan memecahkan penghalang suara. Segera, cahaya ungu mendekat dan hanya berjarak 10.000 kaki. Ekspresi Zhao Xi menjadi serius. Dia tidak berdiri tetapi dengan dingin melihat sinar cahaya ungu yang masuk. Ada juga beberapa orang yang menggunakan array transfer setiap hari. Selain dari beberapa kultivator yang sangat kuat, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi darinya, Zhao Xi masih memandang rendah mereka karena dia, Zhao Xi, adalah murid dari Sekte Takdir Surgawi. Pada saat ini, saat matahari mulai terbit di langit, sinar cahaya ungu melambat, memungkinkan Zhao Xi melihat orang di dalamnya. Orang ini memiliki kepala penuh rambut panjang yang tergerai di belakangnya. Dia mengenakan jubah ungu dan tiba 10 kaki di depan Zhao Xi dengan satu langkah. Orang itu kemudian memandang Zhao Xi dengan dingin. Tatapan Zhao Xi tertuju pada tanda di pinggang orang ini. Pada tokennya, ada angka 7 yang terukir dengan jelas. Saat dia melihat token itu, tubuh Zhao Xi mulai gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia berdiri dan dengan hormat berkata, murid generasi kelima divisi hijau, Zhao Xi, menyapa leluhur ketujuh divisi ungu. Sikap Zhao Xi saat ini sangat hormat, tapi jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perayaan ulang tahun leluhur pendiri, dia telah mendengar banyak rumor. Di antara rumor tersebut, yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa leluhur pendiri menerima murid baru, murid ketujuh divisi ungu, Wang Lin. Begitu Wang Lin memasuki divisi ungu, dia benar-benar membalikannya. Setelah secara brutal membunuh saudara kedua divisi ungu, dia bahkan ikut memperjuangkan gelar murid sejati. Orang ini menggunakan budidaya transformasi jiwa tahap tengahnya untuk melawan saudara perempuan keempat dari divisi ungu, yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa, dan menang. Tapi ini bukanlah bagian penting dari rumor tersebut. Bagian yang penting adalah saudara keenam dari divisi ungu, yang merupakan seorang kultivator ascendant, tiba-tiba kembali, dan pertempuran besar dimulai. Meskipun Wang Lin kalah dalam pertempuran ini, pandangan semua murid Sekte Nasib Surgawi tentang dirinya sangat berubah. 3 mantra pembunuhan menjadi gerakan khas Wang Lin, dan aura iblis yang kuat memberi Wang Lin aura tiada taraf. Berbagai rumor ini melewati banyak orang sebelum akhirnya sampai ke telinga Zhao Xi. Sejauh yang dia tahu, Wang Lin ini adalah seorang kultivator iblis yang tidak hanya memiliki temperamen buruk, tetapi akan segera membunuh siapapun yang membuatnya kesal. Buka formasi ke planet bumi. Suara Wang Lin tenang. Dia melangkah melewati Zhao Xi dan langsung memasuki susunan transfer. Zhao Xi menarik napas dalam-dalam dan segera merespons. Dia pergi ke sisi susunan transfer, membentuk segel, dan mengirimkan sinar lampu hijau ke arahnya. Planet bumi adalah salah satu dari 5 planet yang mengorbit planet Tianyun. Dari kejauhan, warnanya benar-benar kuning dan ada banyak lingkaran cahaya yang bergerak di permukaannya. Ukuran planet ini hampir sama dengan planet Suzaku. Sekte Xuan Yuan adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 6 di planet ini. Seluruh Sekte Xuan Yuan adalah satu negara, dan memiliki banyak penggarap. Nenek moyang mereka bernama Xuan Ming, budidayanya sudah melewati tahap ascendant. Hanya ada sedikit lautan di planet ini, jadi sebagian besar berupa daratan. Simbol di atas arai perlahan menghilang. Wang Lin berjalan keluar dari barisan dan dengan tenang melihat sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada Su Yunshan. Mata Su Yunshan menyipit sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apakah kamu Wang Lin, murid yang maha melihat?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya. Su Yunshan tersenyum dan berkata,
saya adalah Master Sekte Junior dari planet Bumi Sekte Xuan Yuan. Saya di sini untuk melakukan tugas saya sebagai tuan rumah. Saudara Wang, tolong jangan menolak. Kalau begitu aku akan mengganggu saudara Su. Wang Lin tersenyum tipis. Tingkat budidaya Su Yunshan ini sama dengan tahap pertengahan transformasi jiwa. Dia meninggalkan sekte nasib surgawi karena dia menginginkan tempat yang tenang untuk bercocok tanam. Ada terlalu banyak persaingan dan pertarungan di sekte nasib surgawi, sehingga tidak cocok untuk budidaya. Dia baru saja tiba di planet ini dan tidak bisa begitu saja menolak keramah tamahan tuan rumahnya. Su Yunshan tertawa dan berbicara sepanjang perjalanan. Setelah memberitahu Wang Lin tentang situasi di planet ini, dia mengatur tempat yang sangat indah dan damai untuk tinggal Wang Lin. Setelah menetapkan waktu pertemuan mereka besok, Su Yunshan pergi. Lingkungan di sini sangat anggun dan tenang. Wang Lin masuk ke dalam kamar, membuka jendela, dan melihat keluar. Bunga-bunga halus menutupi area itu dan semuanya bersaing satu sama lain untuk mekar. Wang Lin membuka pintu dan perlahan berjalan melewati taman bunga ini. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan level kultivasi saya. Meskipun saya telah jauh dari planet Suzaku selama beberapa tahun, Tuosen masih seperti pedang yang tergantung di atas kepala saya. Dia bisa meninggalkan tanah dewa kuno kapan saja, dan ketika dia melakukannya, dia pasti akan datang untukku. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah Tuosen seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Itu seperti cambuk tak kasat mata yang memaksanya untuk terus berkultivasi agar bisa terus bertahan hidup. Sambil melihat bunga-bunga indah di taman, Wang Lin mulai merenung. Seni pembantaian surgawi. Aku bisa mempelajarinya sebentar dalam perjalanan ke sini. Ini sungguh suatu seni yang sangat indah. Menggunakan segel kekuatan hidup untuk melindungi tubuhku memang bisa menciptakan pertahanan yang kuat. Manik penentang surga masih kehilangan elemen logamnya agar bisa lengkap. Masalah mendapatkan elemen logam adalah hal lain yang harus saya selesaikan sesegera mungkin. Si Tunan berpikir bahwa manik penentang surga hanya akan mengenali pemiliknya setelah 5 elemen selesai. Pada saat itu, akankah ia akhirnya mampu menunjukkan kekuatan aslinya? Namun, dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki manik penentang surga yang dapat diperebutkan oleh aliansi budidaya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di planet Suzaku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kehampaan. Tatapannya seolah menempuh jarak yang tak terduga dan mendarat di planet Suzaku yang jauh. Setelah tinggal di Sekte Xuan Yuan selama 2 hari, Su Yunshan membimbing Wang Lin ke negara budidaya peringkat 5 Lingyue. Dalam 2 hari ini, Su Yunshan adalah pembicara yang baik. Setelah berusaha mengenal Wang Lin, mereka rukun. Negara Lingyue sudah mengetahui bahwa murid inti dari divisi ungu sedang dikirim sebagai pembawa pesan. Seluruh negara menempatkan hal ini sebagai prioritas utama dan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut utusan tersebut. Di tengah Lingyue, ada menara yang menjulang tinggi ke surga. Disinilah tempat tinggal semua utusan. Ada lebih dari 100 penggarap berdiri di luar menara, menunggu kedatangan pembawa pesan. Tidak lama kemudian, 2 sinar cahaya datang dari cakrawala, menembus penghalang suara. Saat ini, orang-orang di kaki menara semuanya mengangkat kepala. Ketika 2 sinar cahaya mendekat, para penggarap di kaki menara dengan hormat berkata, para penggarap Lingyue menyapa utusan utama Sekte Takdir Surgawi dan Master Sekte Junior Sekte Xuan Yuan. Su Yuanshan tertawa dan berkata, saya akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Jika saya punya waktu di masa depan, kita bisa minum dan ngobrol lagi. Dengan itu, Su Yunshan terbang ke kejauhan. Setelah Su Yunshan pergi, hanya Wang Lin yang tersisa di langit. Dia melayang di udara dan dengan tenang memandang orang-orang di bawahnya. Di antara lebih dari 100 pembudidaya di sini, 10 di antaranya berada pada tingkat budidaya tertinggi, tahap akhir transformasi jiwa. Tingkat kultivasi orang lain agak rendah. Di antara orang-orang ini, salah satu dari mereka menarik perhatian Wang Lin. Orang ini memiliki rambut putih dan tampak sangat tua. Dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini, dia pada dasarnya setengah langkah menuju tahap ascendant. Wang Lin perlahan turun dan mendarat di dasar menara. Dia tidak membiarkan para penggarap sebelum dia berbicara sebelum dengan tenang berkata, meskipun saya adalah pembawa pesan,
saya tidak akan mengganggu Anda dengan apapun, terus lakukan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Saya akan melakukan budidaya pintu tertutup, jadi tidak ada yang diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari sini. Para penggarap di sekitarnya semuanya terkejut, tetapi semua penggarap ini telah hidup lama dan semuanya licik seperti rubah. Setelah kejutan awal, mereka semua dengan cepat merespons dan berpencar. Orang tua yang setengah langkah ke tahap ascendant dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum pergi. Para penggarap di samping lelaki tua itu dengan cepat mengikutinya. Dalam sekejap, dasar menara tidak ada orang selain Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke menara. Begitu dia berada di dalam, dia duduk dalam posisi lotus dan menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan bendera pembatas. Dengan satu kali pengibaran bendera, untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara dan menutupi area sekitar 5.000 km. Area sekitar 5.000 km tiba-tiba tertutup kabut hitam dan mengeluarkan aura suram. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin merenung sejenak sebelum memukul dahinya dengan telapak tangannya dan mengibarkan bendera sepanjang 30 kaki. Meskipun bendera 1 miliar jiwa-jiwa telah kehilangan sebagian besar fragmen jiwanya, masih ada beberapa jiwa utama yang tersisa. Wang Lin mengibarkan benderanya, menyebabkan jiwa-jiwa utama dilepaskan ke dalam kabut hitam untuk meningkatkan perlindungan. Dia melepaskan setiap jiwa utama kecuali fragmen jiwa kilin, karena itu tidak nyaman untuk dilepaskan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul. Giok ini seluruhnya berwarna abu-abu, itu adalah salah satu yang diberikan oleh All-Seer berjubah abu-abu, seni pembantaian surgawi. Seni pembantaian surgawi, mata Wang Lin berbinar, lalu akal sehatnya memasuki batu giok. Waktu perlahan berlalu, dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Dalam sebulan terakhir ini, tidak ada satupun sekte Ling Yue yang dapat mengetahui utusan baru ini. Biasanya, ketika seorang utusan datang, mereka akan meminta batu roh dan batu giok surgawi. Untuk menghindari masalah, mereka selalu memberi mereka beberapa. Ini pada dasarnya sudah menjadi tradisi. Tapi sekarang orang yang berasal dari planet Tian Yun dan bahkan murid dari Yang Maha Melihat tidak meninggalkan menara selama sebulan penuh. Daerah sekitarnya juga tertutup kabut hitam sehingga menyebabkan orang normal tidak berani melangkah ke area tersebut. Ada beberapa penggarap transformasi jiwa yang ingin masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi setelah masuk sejauh 1000 kaki ke dalam kabut, mereka semua dengan cepat mundur dengan ekspresi jelek. Utusan baru itu secara bertahap menjadi lebih misterius di mata para penggarap Ling Yue. Saat ini, di dalam menara, Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus. Dia tampak persis sama seperti sebulan lalu. Dia menghabiskan sebulan penuh mempelajari isi batu giok itu. Faktanya, seni pembantaian surgawi adalah segel kekuatan hidup, yang berarti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Bakat Wang Lin sudah tidak terlalu bagus, dan seni pembantaian surgawi sangat kompleks. Dia hanya bisa memikirkannya secara perlahan dan bereksperimen dengan hati-hati untuk menguasainya secara bertahap. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Waktu terus berlalu dan setengah bulan berlalu. Para penggarap Ling Yue tidak hanya tidak kehilangan minat pada utusan ini, mereka bahkan menjadi lebih tertarik. Pasalnya, terjadi perubahan kabut hitam yang mengelilingi menara. Pada bulan pertama sepi, namun pada setengah bulan terakhir terdengar suara siulan yang nyaring, seolah-olah ada banyak pedang terbang yang terbang bolak-balik melintasi area tersebut. Ada juga suara gemuruh yang bisa mengguncang langit yang keluar dari kabut hitam. Hal ini membuat semua pembudidaya Ling Yue semakin penasaran. Akhirnya, lelaki tua yang setengah langkah menuju panggung ascendant berdiri dan melakukan perjalanan ke menara. 3 hari kemudian, lelaki tua itu kembali. Ekspresinya sangat jelek dan matanya dipenuhi keterkejutan. Setelah dia kembali, semua sekte mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa tidak ada murid yang diperbolehkan berada dalam jarak 5.000 km dari menara, atau mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Akibatnya, area sepanjang 5.000 km di sekitar menara menjadi zona terlarang di Ling Yue. Wang Lin menghabiskan 1,5 bulan penuh mempelajari seni pembantaian surgawi. Seni ini bergantung pada pembantaian, jadi semakin banyak yang terbunuh,
semakin banyak segel yang menumpuk satu sama lain. Setelah segelnya bertumpuk hingga titik tertentu, itu akan menjadi pertahanan terkuat di dunia. Namun seni ini sangat sulit untuk dibudidayakan. Setelah 1,5 bulan, Wang Lin masih belum dapat menemukan esensinya dan akhirnya memutuskan untuk menyerah untuk saat ini. Sebaliknya, dia memutuskan untuk memahami surga sehingga dia dapat terus menyempurnakan mantranya saat ini. Selama waktu itu, dia mendapat serangan balasan dari kereta perang. Ini adalah reaksi pertama setelah dia melepaskan segel pertama. Wang Lin sudah bersiap untuk ini, dan setelah bertarung dengan binatang itu selama beberapa hari, dia menggunakan mantra rahasia untuk menekannya. Serangan balik makhluk roh itu gagal. Orang tua dari Ling Yue memasuki area tersebut pada waktu itu dan secara pribadi melihat makhluk roh yang pantang menyerah. Setelah menekan kereta perang, Wang Lin diam-diam berkultivasi selama beberapa hari. Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Seni pembantaian surgawi harus dipahami di tengah pembantaian. Mencoba memahaminya hanya dengan duduk di sini agak kurang. Jika saya benar-benar ingin mengembangkan seni ini, maka semuanya harus dimulai dengan pembantaian. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia berdiri, mengambil satu langkah, dan langsung keluar dari menara.